Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 267 level terendah. Begitu Jacob Tian berseru seperti itu, semua orang menghampiri dan melihat ke arah Thomas Kin yang sedang duduk di dalam. Seketika semuanya menunjukkan ekspresi yang lucu. Kemegahan Tuan Muda Kin benar-benar tidak kecil. Kami semua berada di ruangan kecil, sedangkan kamu berada di ruangan utama, bahkan duduk di kursi utama. Apakah itu adalah posisi dudukmu? Jika kamu adalah Tuan Muda Kin yang saat itu, maka tentu kamu akan duduk di kursi utama. Tetapi sekarang, aku rasa posisi ini seharusnya diduduki oleh Tuan Muda Tian. Sudahlah, Thomas Kin, cepat menyingkirlah. Kamu hanyalah seorang yang datang tanpa diundang, jangan pamer. Semua orang tidak senang melihat Thomas Kin duduk di kursi utama. Dari segi kekuatan dan status, seharusnya Tuan Muda Tian yang menjadi pusat perhatian. Apakah Thomas Kin ini masih menganggap dirinya seperti Thomas Kin 10 tahun yang lalu? Melissa Zhu mengerutkan kening, apa bedanya duduk di sana? Sambil berkata, Melissa Zhu duduk di sebelah Thomas Kin. Melihat keduanya tampak mesra, Jacob Tian mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Sudahlah, jika dia ingin duduk di sana, biarkan saja dia duduk di sana. Mari kita pesan makanan terlebih dahulu. Ketika manajer mendengar suara itu, ia ingin mengusir mereka. Tetapi ketika melihat Thomas Kin berada di sana juga, manajer juga tidak mengatakan apapun, dan memberikan mereka menu makanan. Di meja makan, Nana Wu berkata, Tuan Muda Kin, kudengar kamu sekarang seorang dokter. Dari mana kamu mempelajari keahlian itu? Thomas Kin berkata dengan pelan, aku belajar dari guruku. Hahaha. Itu jelas adalah sebuah kalimat biasa, namun kalimat ini malah mengundang tawa, hampir seperti yang dibayangkan oleh semua orang. Waktu itu, setelah Thomas Kin meninggalkan kota Donghai, hidupnya pasti sangat kesusahan. Mungkin menetap di pedesaan atau di pegunungan yang dalam. Sekarang, begitu mendengar apa yang Thomas Kin katakan, benar-benar seperti apa yang dipikirkan oleh semua orang. Bersembunyi di pegunungan selama 10 tahun, tampaknya ia telah diterima oleh seorang tabib, dan baru mendapatkan sedikit ilmu setelah melayani tabib itu selama 10 tahun. Sungguh dramatis melihat Tuan Muda Kin yang waktu itu, kini menjadi seperti sekarang ini. Faktanya, tebakan orang-orang ini tidak salah. Thomas Kin memang diterima oleh seorang tabib dan belajar seni di pegunungan selama 10 tahun. Hanya saja, apa yang tidak bisa mereka bayangkan adalah bahwa bisa melayani seorang tabib, merupakan sebuah kehormatan besar. Bahkan jenderal bintang seperti Juan Wang dan orang terkaya di seluruh negara seperti Sebastian He, tidak layak melayani Yansen Ye. Namun, kalimat Thomas Kin yang mengatakan bahwa dirinya belajar di pegunungan ini, malah membuat semua orang memulai pembicaraan. Nana Wu berkata sambil tersenyum, ini sangat tidak mudah, dokter sekarang juga tidak mudah. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat memberitahu kami, jika kamu membutuhkan bantuan, kami dapat membantumu mencari solusi. Meski tidak bisa mengembalikanmu ke kehidupan kaya seperti waktu itu, tetapi setidaknya membantumu menaikkan gaji 1 atau 2.000 yuan, itu tidak sulit bagi kami, hahaha. Nada bicara Nana Wu terdengar sedikit aneh, meskipun ia tampak sedang membantu demi kebaikan Thomas Kin, namun sebenarnya, ia sedang menghina Thomas Kin. Jika dibandingkan dengan orang muda kaya seperti mereka, Thomas Kin, seorang pekerja kantoran, tampaknya berada di level terendah. Tuan Muda Tian, perusahaan propertimu seharusnya sudah cukup bagus sekarang. Bagaimana kalau kamu memperkenalkan sebuah pekerjaan kepada Thomas Kin? Jacob Tian tertawa sambil berkata,
kalian juga tahu bahwa Tuan Muda Qin telah dimanja sejak kecil. Ia juga tidak memiliki keterampilan kerja. Bagaimana jika aku memberimu posisi marketing? Nana Wu ikut menyambung kata-katanya. Wow, marketing saat ini sangat bagus, bukan? Sebulan dapat menghasilkan lebih dari 10.000 yuan. Jacob Tian tertawa beberapa kali. Fasilitas real estate keluarga Tian kami sangat bagus, dengan gaji pokok lebih dari 6.000 yuan. Jika memiliki kinerja yang baik, 10.000 yuan dalam sebulan pun tidak menjadi masalah, dan mungkin akan mencapai 20.000 yuan pada musim puncaknya. Wah, 20.000 yuan, pekerjaan semacam ini sudah di luar jangkauan orang biasa. Bagaimana, Tuan Muda Qin? Segeralah bersulang untuk Tuan Muda Tian sebagai tanda ucapan terima kasih. Dengan memberimu kesempatan yang begitu bagus, janganlah menyia-nyiakannya. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 268 dua pilihan. Ekspresi Thomas Qin tampak dingin, tidak perlu. Nana Wu mendengus, Tuan Muda Qin, bukannya kami ingin mengomelmu, kenapa sampai saat ini kamu masih menjaga harga dirimu? Berapa penghasilanmu sebulan sebagai dokter? 3.000 yuan atau 5.000 yuan? Kamu hanya dapat bertahan hingga 40 tahun, yang berarti kamu hanya dapat menghasilkan lebih dari 10.000 yuan dalam sebulan. Berdasarkan kemampuanmu yang tidak seberapa ini dan kebiasaan burukmu, kapan kamu bisa membangun sebuah keluarga? Beberapa orang berpura-pura peduli dengan Thomas Qin, tetapi sebenarnya mereka sedang menyindir Thomas Qin. Jacob Tian juga menampilkan ekspresi hina, membuka beberapa botol anggur putih, meletakkannya di atas meja dan berkata, bagaimanapun, kita pernah berteman dengan Tuan Muda Qin, kita juga tidak pernah memakan makanan traktiran Tuan Muda Qin sebelumnya, sekarang Tuan Muda Qin sedang dalam kesusahan, jadi kita harus membantunya. Beginilah Tuan Muda Qin, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujudlah 3 kali kepadaku, maka aku akan memberimu pekerjaan dengan pendapatan 20.000 yuan sebulan, sehingga kamu tidak perlu khawatir sisa hidupmu. Kedua, habiskanlah semua anggur putih yang ada di atas meja ini, aku akan memberimu 50.000 yuan setiap gelas. Kamu akan menerima seberapa banyak yang kamu minum, bagaimana? Mendengar ini, Melissa Zhu menamparkan meja dengan marah. Jacob Tian, jangan keterlaluan. Apakah kamu sudah lupa bagaimana Thomas Qin membantumu saat keluargamu sedang dalam kesusahan? Jacob Tian mencibir sambil berkata, Melissa, kata-katamu terlalu naif, itu sudah berlalu. Dan itu adalah kesusahan sesaat, kami masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi bagaimana dengan dia? Apakah dia memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Kami sudah melakukan yang terbaik dengan memberinya sebuah kesempatan ini. Melissa Zhu sangat marah, ia meraih lengan Thomas Qin sambil berkata, Kak Thomas, mari kita pergi. Melihat keduanya begitu mesra, Jacob Tian mengerutkan kening. Melissa, apakah kamu tidak menginginkan gedung di Central Street lagi? Melissa Zhu berhenti seketika. Alasan ia datang hari ini adalah untuk membeli sebuah gedung perkantoran baru untuk perusahaannya. Ditambah, gedung perkantoran saat ini sangat sulit untuk dibeli, meskipun memiliki banyak uang. Itulah sebabnya mengapa Melissa Zhu menghadiri pertemuan ini, semua hanya karena untuk mencari relasi. Melihat Melissa Zhu berhenti, Jacob Tian tersenyum tipis. Melissa, gedung di Central Street belum terjual, jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Setelah berbicara, Jacob Tian mencoba meraih tangan Melissa Zhu, untuk menariknya kembali. Ekspresi Melissa Zhu berubah, ia segera menghindar, dan begitu ia menghindar, ia menabrak botol anggur yang ada di sebelahnya. Dalam sekejap, botol anggur itu terjatuh dan pecah. Setelah itu, manajer yang berada di depan pintu segera masuk. Apa yang terjadi? Melihat suasana di dalam ruangan sedikit canggung,
Seperti hendak berkelahi, manajer itu segera mengeluarkan protofon dan berkata, "Petugas keamanan, kemarilah semuanya." Jacob Tian bersandar di kursi dan tersenyum dingin. "Tuan Mudakin, kamu belum pernah mengalami perasaan diusir dari restoran, bukan?" Selesai berbicara, Jacob Tian menunjuk ke Thomas Kin dan berkata kepada manajer, "Dia yang membuat masalah, usirlah dia." Setelah manajer itu selesai memberi perintah di protofon, para petugas keamanan segera datang. Ada lebih dari 20 petugas keamanan yang datang, semuanya berbadan kekar, masing-masing memegang tongkat listrik di tangannya, menunjukkan ekspresi yang buruk. Manajer itu mendengus dingin, "Lelucon semacam apa ini? Ini adalah tamu VIP bos kami." Bersambung.